Bayangkan, kamu bangun suatu pagi dan tiba-tiba hak kamu memilih gubernur, bupati, wali kota hilang. Bukan calon gubernur, bupati, dan wali kotanya yang hilang diculik seperti para aktivis, tapi hak kamu sebagai warga negara direbut paksa oleh DPRD. Kalau itu terjadi, maka demokrasi kita sedang diputar balik. Wacana pilkada lewat DPRD bukan cuma soal teknis pemilu. Ini soal siapa yang berdaulat. Rakyat atau elit partai. Mari kita bahas. Menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, itu dia tujuan kita. Video ini akan sangat panjang, namun akan terbagi jadi 4 bagian. Nah, kamu bisa nonton per bagian agar nggak terlalu capek dan nggak terlalu lelah nontonnya. Dan bisa nanti kamu bagi-bagi bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4, dan akan ada timestamp penanda waktu supaya kamu bisa gantian nontonnya dan bisa nonton di waktu-waktu senggang. Nah, tahun lalu kita rame bahas tentang kenaikan PPN 12%. Dan tahun ini tidak kalah gongnya, ada isu untuk pilkada dikembalikan lewat DPRD. Sama-sama adalah pilkada yang hampir suaranya semuanya sama. Kok pilkadanya kosnya tinggi ya? Saya mau tanya, apakah demokrasi seperti ini yang kita inginkan, saudara-saudara sekalian? Kalau ini yang kita pertahankan, mau jadi apa demokrasi ini? Dalam kajian banyak partai Golkar, Bapak Presiden, ada suara-suara yang muncul dari kajian kami. Ini pilkada rasa pilkades. Dan saya pikir Bapak Presiden, kalau memang partai lain yang belum mau menginisiatif, izinkan kami untuk Golkar memulai dialektika ini. Nah, akhir 2025 wacana lama muncul lagi. Kepala daerah dipilih bukan oleh rakyat secara langsung, tapi oleh DPRD, oleh lembaga legislatif yang ada di daerah. Wacana ini kali ini didorong oleh Presiden Prabowo Subianto dan disampaikan oleh Ketua Umum Golkar saat acara Golkar kemarin, lalu didukung oleh Gerindra. Sekjennya yang menyatakan dukungan, lalu oleh Nasdem, ketua fraksi Nasdem menyatakan dukungan, PKB juga menyatakan dukungan, PKS lewat Dewan Pakarnya menyatakan dukungan dengan catatan yang mana pilgub oleh DPRD, tapi wali kota dan bupati tetap dipilih langsung oleh rakyat. Sementara PDIP menolak dan Partai Demokrat masih belum menyampaikan sikap terkait dengan pilkada lewat DPRD. Mari kita tunggu sampai detik terakhir. Nah, alasan yang dilempar ke publik itu terdengar masuk akal. Pilkada mahal. Pilkada 2024 itu habiskan sekitar 37 triliun dari APBD. Uang itu bisa dialihkan untuk program yang lebih produktif. Katanya seperti itu. Nah, di titik ini banyak orang langsung ngangguk. Seakan-akan ini semua bisa disetujui. Karena siapa sih yang mau uang rakyat habis buat pemilu? Tapi justru di sini jebakannya. Pertanyaannya bukan pilkada itu mahal atau enggak. Pertanyaannya, kalau pilkadanya mahal, lalu solusinya seperti apa? Apakah solusinya memperbaiki sistem pembiayaan politik, pembiayaan pilkada, atau mencabut hak pilih dari rakyat? Sebelum kita percaya narasi efisiensi, maka kita harus jujur menilai apa yang terjadi di pilkada 2024 kemarin. Karena faktanya banyak problem pilkada bukan karena rakyat memilih, tapi karena elit memanipulasi kompetisi. Dan kalau manipulasi sudah bisa terjadi ketika rakyat masih punya suara, bayangkan, ketika suara rakyat dihilangkan sama sekali, apa yang akan terjadi?
Kita akan masuk ke bagian 1, di mana bagian 1 ini kita akan membicarakan pelajaran Pilkada 2024 kemarin. Apa-apa saja yang sudah terjadi, manipulasi apa yang sudah terjadi, sehingga membuat seakan-akan Pilkada 2024 itu bermasalah. Kita mulai dari kasus Jakarta. Koalisi gemuk, pembajakan aspirasi, dan manipulasi kompetisi. Di Pilkada Jakarta 2024, kita melihat sebuah fenomena yang sangat mengerikan secara demokrasi. Ridwan Kamil, Suswono didukung oleh 15 partai yang menguasai 91 dari 106 kursi di DPRD DKI. Ini bukan sekedar koalisi besar, ini mendekati monopoli politik. Ada PKS, PKB, Nasdem yang sebelumnya mendukung Anies Baswedan di Pilpres menyeberang ke koalisi Ridwan Kamil, Suswono. Nah, di saat yang sama, berdasarkan berbagai macam survei, salah satunya survei yang dilakukan oleh SMRC, memperlihatkan bahwa elektabilitas Anies Baswedan itu 42,8% di pilkada, menjelang Pilkada DKI Jakarta di 2024. Unggul dari Ridwan Kamil, 34,9%. Anies juga mendapat rekomendasi dari DPW-DPW Dewan Pimpinan Wilayah atau Dewan Pimpinan di tingkat provinsi dari partai-partai yang sudah menyampaikan kepada Anies Baswedan bahwa mereka akan mendukung. Namun, pada akhirnya surat-surat rekomendasi tersebut tidak digunakan oleh pimpinan DPP. Sementara Ridwan Kamil tidak mendapatkan satupun dukungan dari DPW wilayah DKI Jakarta. Tiba-tiba dia maju sebagai calon gubernur. Artinya apa? Ada calon yang punya dukungan publik tinggi, tapi dia tidak bisa maju karena semua pintu partai ditutup. Kaitan dengan hal ini, pengamat dari BRIN, Lily Romli menyatakan bahwa ini adalah sebuah tindakan menjegal aspirasi warga. Nah, yang jadi catatan penting bahwa proses ini terjadi ketika sistem pemilihannya masih pemilihan langsung oleh warga. Coba bayangkan, ketika warga tidak bisa memilih secara langsung, maka kita sudah bisa pastikan Ridwan Kamil yang akan maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Sayangnya, strategi yang digunakan oleh koalisi gemuk tersebut itu tidak berjalan lancar. Ada putusan yang memberikan calon alternatif pada warga Jakarta. Warga Jakarta yang tadinya memilih pilihan jelek dan sangat jelek, akhirnya ada pilihan alternatif yang bisa mereka pilih, dan akhirnya kemenangan didapatkan oleh Pramono Anung dan Rano Karno karena warga Jakarta memutuskan untuk memilih mereka, bukan memilih Ridwan Kamil dan Suswono. Kalau pilkada dilakukan oleh DPRD, kalau partai sudah mengunci semua kursi, rakyat mau ngapain? Mau protes kemana? Ke siapa? Kotak suaranya aja udah nggak ada. Nah, kalau pilkada itu seperti kita makan di all you can eat, di mana kita bisa memilih sesuai dengan apa yang kita inginkan, pemilihan lewat DPRD, itu semuanya dimakan sama elit. Rakyat di pojokan cuma makan the besto atau sabana aja. Nah, inilah titik awal dari video ini gitu. Problemnya bukan dari rakyat yang memilih, problemnya adalah elit partai yang sudah bangun pagar tinggi di depan rakyat, sehingga mereka nggak mau mendengar aspirasi rakyat lagi. Itu sudah bisa kita saksikan di Pilkada Jakarta. Dan untuk jadi catatan teman-teman, bahwa datangnya Ridwan Kamil ke Jakarta, itu bukan sekadar hanya Ridwan Kamil dinilai cocok untuk memimpin Jakarta. Tapi Ridwan Kamil yang sebelumnya adalah Gubernur Jawa Barat, harus memberikan ruang kepada kader Gerindra untuk bisa duduk di kursi Gubernur Jawa Barat, yaitu adalah Deddy Mulyadi. Namun, karena kontribusi Ridwan Kamil dinilai penting pada Pilpres 2024, sehingga dia harus mendapatkan posisi, yakni Gubernur Jakarta. Dan proses pemenangannya dibuat semanipulatif mungkin, dengan menghadirkan sosok calon independen yang proses pengumpulan KTP-nya juga bermasalah untuk melawan Ridwan Kamil. Syukur alhamdulillah di akhir PDIP bisa mengajukan calonnya sendiri dan akhirnya menang.
permasalahan kedua, calon tunggal. Kalau tadi kita sudah diskusi tentang Ridwan Kamil yang jadi calon tunggal didukung oleh semua partai politik dengan settingan lawan yang tidak kompeten, maka kita akan bicara tentang calon tunggal yang benar-benar calon tunggal. Jadi, pada Pilkada 2024, kira-kira ada 38 daerah yang pilkadanya dilakukan dengan calon tunggal. Contoh ekstrimnya adalah Surabaya, ada pasangan Eri Cahyadi dan Armuji, itu didukung oleh 18 partai. Sehingga pilkadanya hanya Eri Cahyadi dan Armuji melawan kota kosong. Di Ciamis juga 18 partai mendukung kandidat bupati. Kalau semua partai dukung satu kandidat, maka kompetisinya mati. Nggak ada lagi nih kesempatan untuk menyampaikan yang terbaik, menyampaikan gagasan yang terbaik, menyampaikan apa-apa saja yang mau dia lakukan gitu. Ya, cukup memastikan bisa mendapatkan 50%, entah bagaimana itu caranya, bisa dengan vote buying, bisa dengan macam-macam. Maka selesai, sudah. Beberapa pakar hukum tata negara, misalnya Ferry Amsari bilang kalau ini adalah salah satu bentuk kecurangan. Semua partai dibeli dengan mahar politik, sehingga nggak ada partai yang tersisa untuk mencalonkan lawan lainnya. Yang jadi masalah adalah calon tunggal itu bukan kebetulan, itu tuh hasil desain, hasil dari logika siapa yang punya modal bisa beli akses, siapa yang bisa beli tiket, semua bisa mendapatkan semuanya. Lalu sekarang bayangin, kalau sistemnya dipilih DPRD, yang diperebutkan itu bukan suara rakyat lagi, tapi cuma mungkin 100, 120, 140 suara anggota DPRD. Kalau sistem pemilihan langsung aja bisa direkayasa dengan calon tunggal, maka sistem DPRD itu kasih jalan tol buat semuanya. Lagi-lagi, bukan rakyat yang dapat, tapi elit yang dapat. Nah, lalu poin ketiga tentang dinasti politik. Nah, teman-teman, di Pilkada 2024 kemarin ada 605 kandidat yang punya kaitan dengan dinasti politik. Ini bukan angkanya kecil, ini tuh kayak pola. Contoh, Bobi Nasution dari wali kota Medan maju ke gubernur Sumatera Utara. Beliau adalah menantu dari Presiden Joko Widodo. Ada Pramono Anung yang maju di Jakarta, lalu putranya maju di Kediri, dan lain-lain. Banyak sekali contohnya. Meskipun kita tidak bisa memukul rata langsung bahwa semua dinasti politik itu buruk selama selama prosesnya dilakukan dengan baik, selama rekam jejaknya dibangun dengan baik, maka tidak ada masalah yang harus jadi concern. Nah, yang lebih mengkhawatirkan sebenarnya dari kaitan dengan itu semua, dari calon-calon kepala daerah tunggal tadi yang sebelumnya, ada 12 yang terkait dengan dinasti politik. Ini artinya apa? Dinasti bukan cuma ikut bertanding, dinasti mulai mengunci pintu supaya nggak ada lagi yang boleh ikut tanding. Nah, kalau sistemnya di DPRD, dinasti-dinasti ini cukup kuasai partai dan legislatif aja. Nggak perlu lagi takut menghadapi penolakan rakyat. Padahal, kalau lewat pemilihan langsung, ketika rakyat nggak suka dengan calon tunggal dan tidak suka dengan dinasti politik, rakyat bisa menghukum dengan tidak memilih kandidat tersebut. Tapi ketika itu dilakukan oleh DPRD, rakyat kan bisa ngapa-ngapain. Rakyat tidak bisa melakukan apa-apa. Yang keempat, penyalahgunaan ASN atau ketika negara ikut bertanding. Dalam pemilu dan pilkada 2024, Komisi KASN mencatat ada 264 ASN yang terbukti melanggar netralitas. Bentuknya macam-macam. Ada dukungan dana kampanye, nyumbang, titipan proyek di dalam APBD, mobilisasi massa, intimidasi atau bujukan melalui struktur birokrasi. Kasus ekstrimnya di Kabupaten Serang, MK menemukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, dan memperhentikan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah.
Ini penting karena memperhatikan satu hal. Ketika aparat ikut bermain, rakyat kehilangan perlindungan. Dalam sistem DPRD, proses pemilihan makin tertutup. Jadi, kalau ASN, struktur birokrasi dipakai untuk mengkondisikan anggota DPRD, siapa yang akan tahu? Publik memantaunya dari mana? Dan jangan lupa bahwa Pilpres 2024 kemarin, Hakim Mahkamah Konstitusi bilang bahwa ada kecurangan yang dilakukan oleh negara. Yang terakhir, nomor 5 adalah yang paling jadi concern. Korupsi untuk bayar utang kampanye. Biaya politik yang terlalu mahal. Salah satu contoh yang baru-baru saja kejadian adalah kasus di Lampung Tengah. Ada dugaan suap 5,75 miliar dan 5,25 miliarnya digunakan untuk bayar utang kampanye. Ini menunjukkan ada biaya politik yang tidak terkontrol. Dengan biaya politik yang tidak terkontrol, ini akan jadi insentif buat melakukan korupsi. Tapi ada yang dilupa. Mahalnya biaya kampanye itu bukan hanya mahalnya biaya kampanye yang tercatat dan dilaporkan ke KPU. Partai-partai harus terbuka berapa tarif yang mereka patok buat dapat tiket rekomendasi maju pilkada dari partai mereka. Berapa total uang yang mereka terima dari pilkada 2024 kemarin. Jangan-jangan uang untuk beli tiket partai lebih besar daripada uang yang dikeluarkan untuk kampanye. Dan bahkan untuk diberikan kepada rakyat lewat money politics. Jangan-jangan uang untuk beli tiket partai yang tidak tercatat dalam laporan kampanye itu lebih besar daripada uang kampanyenya itu sendiri. Dan apakah partai-partai ini mau terbuka berapa yang mereka dapatkan sebelum mereka menuduh bahwa biaya politik yang mahal adalah jadi dasar untuk melakukan korupsi? Kalau mau ngurangin korupsi, ya jangan cabut hak pilih. Atur biaya politik dan penegakan hukumnya yang benar. Karena korupsi bukan lahir dari bilik suara. Korupsi lahir itu dari utang politik. Utang politik secara langsung atau utang politik secara nggak langsung. Seperti tiket untuk maju di pilkada. Rakyat diminta untuk bisa ikut serta mengevaluasi apa saja hal yang perlu diperbaiki dari daerahnya. Bagaimana merancang tata kelola dan tata pemerintahan yang kira-kira diinginkan oleh rakyat dan ikut mendesain bagaimana kira-kira 5 tahun ke depan rakyat bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Dan seluruh proses tersebut itu dibuka melalui proses pemilihan langsung antara pemimpin dengan rakyatnya. Mendukung prinsip-prinsip dan asas yang mendukung pemilu yang menjaga hak-hak politik dan hak konstitusional rakyat. Kita akan masuk ke bagian kedua. Kenapa pilkada DPRD akan membuat semuanya jadi lebih buruk? Tentunya lebih buruk buat rakyat, bukan buat elit politik. Nah, yang pertama, mandat langsung hilang. Mandat yang tadinya dikasih rakyat lewat pemilihan langsung dipindahkan ke 120 orang, 120, 130, 140 lah kira-kira anggota DPRD. Dalam sistem pemilihan langsung, mandat itu berasal langsung dari pemilih. 35% rata-rata. Pemilih, kalau seorang kandidat bisa mendapatkan 35% suara di daerah-daerah lain, maka dia sudah dianggap bisa menang pemilu. Minimal, mereka dapat mandat langsung dari 35% pemilih di daerahnya. Dalam sistem DPRD, mandat akan didapat dari segelintir legislator saja. Konsekuensinya besar. Pemimpin nggak merasa hadir untuk rakyat. Penting untuk hadir buat rakyat. Penting untuk memuaskan keinginan rakyat. Yang paling penting adalah fraksi-fraksi di DPRD. Jadi bukan lagi kualitas layanan publik yang diperjuangkan, tapi bagaimana partai-partai politik itu senang dengan kepemimpinannya. Dan dengan legitimasi sempit yang terjadi ini, bisa bikin kepala daerah lebih mudah disandera oleh kepentingan partai. Pokoknya, semua keinginan petinggi partai adalah prioritas kepala daerah. Pimpinan pusat minta tambang, pimpinan pusat minta konsesi hutan sawit.
Pimpinan pusat minta proyek apapun, semua aman, diatur oleh kepala daerah. Mohon maaf rakyat, nanti dulu. Poin kedua, akuntabilitas putus. Nggak ada reward dan punishment dari rakyat. Nah, dalam demokrasi, mekanisme kontrol paling sederhana adalah lewat pemilihan umum, lewat pemilihan kepala daerah. Kalau rakyat milih, reward and punishment-nya nggak lagi dari rakyat, tapi dari DPRD. Pemimpin nggak lagi takut nggak dipilih rakyat. Pemimpin lebih takut nggak dipilih oleh anggota DPRD. Nah, dari situ logika kebijakan bisa berubah. Bukan apa yang rakyat butuhkan, tapi apa yang membuat partai-partai ini senang dan tetap mendukung saya. Nggak penting itu suara rakyat minta jalan diperbaiki. Nggak penting itu suara rakyat minta transportasi publik yang bagus, rumah yang bagus, pasar yang nyaman, jalan yang mulus. Nggak penting itu semua. Yang penting kita kasih alokasi perbaikan jalan ke anggota DPRD, biar mereka yang ngerjain, bukan lagi dinas. Nggak penting itu rakyat menolak digusur, nggak penting. Yang penting anggota DPRD yang backingin proyek bisa jalan dan senang karena proyeknya nggak ada halangan dari rakyat yang menolak digusur. Itu yang bisa jadi terjadi ketika DPRD yang memilih kepala daerah, bukan lagi rakyat. Yang ketiga, politik jadi arena deal-dealan. Di sistem politik langsung, koalisi gemuk bisa dilawan oleh kekuatan rakyat. Contohnya di Jakarta, koalisi gemuk, koalisi yang ingin menguasai dilawan oleh kekuatan rakyat yang menolak. Ada koalisi gemuk curang di Jakarta. Mereka mendukung Pramono Anung, memenangkan Pramono Anung, mengalahkan koalisi yang isinya yang niatnya curang. Dalam sistem DPRD, nantinya koalisi gemuk ya jadi default. Mereka akan mencari suara koalisi, bukan suara rakyat. Karena targetnya jelas, mayoritas kursi di parlemen daerah. Jika sebelumnya para kepala daerah itu bertarung untuk dapat 35% suara rakyat paling tidak di pilkada, seperti yang tadi saya sampaikan, sekarang mereka mungkin cuma butuh 60 kursi, 30% rakyat yang harus diyakinkan oleh program yang baik, rekam jejak yang baik. Nanti mungkin hanya ada 60 orang yang harus diyakinkan saja. Bisa lewat lobby, negosiasi, main golf, sediakan ani-ani, kasih proyek. Artinya pemilihan kepala daerah akan berubah jadi negosiasi, bagi-bagi proyek, komitmen balas budi di kebijakan. Ya kalau kamu ingin tahu, kalau kalian ingin tahu kenapa kebijakannya jadi aneh dan nggak pro rakyat, ya karena kebijakannya nanti tidak lagi lahir dari kebutuhan rakyat, tapi dari kebutuhan akan dukungan politik dari politisi. Yang keempat, calon tunggal lebih mudah buat direkayasa. Di sistem langsung, kamu harus menguasai partai tentu saja untuk dapat tiket, tapi juga harus mendapatkan suara dari rakyat. Tapi di sistem DPRD, cukup partai saja yang dikuasai. Rakyat nggak penting. Rekayasa calon tunggal jadi lebih murah, lebih cepat, lebih senyap. Rakyat nggak perlu tahu. Di Pilkada 2024 tadi, ada 38 daerah yang punya calon tunggal. Saat ada pemilu, mereka bisa berani memanipulasi sistem dengan borong partai. Ada yang lawan kota kosong. Ada yang lawannya dibikin asal-asalan. Misalnya Ridwan Kamil yang melawan Dharma Pongrekun yang ketahuan loh manipulasi KTP. Atau Gibran di Pilkada 2020 melawan calon independen Bagio Wahyono yang selama ini sebelum menjadi calon dia adalah tukang jahit. Dan tiba-tiba muncul sebagai lawannya Gibran. Tentu saja Gibran menang mudah. Mau jadi calon kok manipulasi. Bahkan kalau calon tunggal kadang rakyat masih tahu siapa orangnya. Tapi kalau pilkada DPRD kita belum tahu siapa orangnya. Rekam jejaknya gimana? Jangan-jangan lebih parah dari sekedar artis pilkada langsung. Bisa jadi ani-ani simpanannya ketua partai dijadikan kepala daerah. Kita nggak pernah tahu. Yang kelima, dinasti politik mengakar tanpa perlawanan yang jelas. Di sistem langsung, dinasti masih bisa kalah jika rakyat menolak. Rakyat bisa milih lawannya jika tidak mau ada dinasti. Di sistem DPRD, rakyat nggak punya lagi mekanisme penolakan. Bisa-bisa nanti lebaran, gubernur, wali kota, bupati, duduk makan bareng karena mereka sekeluarga. Di pada 2024 ada 605 kandidat yang terkait dinasti politik. Dan dari 38 daerah dengan calon tunggal, 12 kandidat terkait dinasti politik.
Bayangin aja, presidennya bapaknya, gubernurnya anak ke-1, gubernur yang lain mantu dari anak kedua, anak ketiga wali kota dari anak wali kota, istri dari anak pertama jadi wali kota, anak kedua jadi bupati, menantu dari anak ketiga jadi wali kota. Nah, sambil mereka saling bagi-bagi kekuasaan, mereka nyiapin cucunya buat jadi wali kota berikutnya. Selama dinasti menguasai struktur partai dan DPRD, kekuasaan bisa diwariskan begitu saja. Lagi-lagi rakyat di pojok makan di besto dan sabana. Yang keenam, money politik nggak hilang, pasti nggak hilang, tapi dia akan naik kelas. Argumentasi untuk narik lagi ke DPRD itu kan pilkada langsung itu mahal. Kalau DPRD anggapnya lebih murah. Tapi pertanyaannya, murah buat siapa? Uangnya nggak hilang, uangnya itu geser. Dari kampanye publik ke lobby elit. Di pilkada langsung, suara yang harus dibeli lebih banyak. Kecil, kesebar. Dalam pilkada daerah-daerah mungkin sekitar 35% suara. Kalaupun mau dibeli oleh seorang yang pengen jadi calon kepala daerah. Dalam pilkada yang dipilih oleh DPRD, uang yang beredar lebih sedikit memang. Persebaran uangnya lebih sedikit memang. Tapi nominalnya bisa lebih besar. Prosesnya tertutup, nggak bisa dibuktikan. Karena kalau dalam pilkada langsung, mau tidak mau, ada laporan kampanye yang harus diberikan. Nah, dalam pilkada DPRD nggak ada itu proses. Semua bisa dilakukan secara tertutup. Nggak ada yang bisa jamin uang yang beredar itu lebih sedikit. Kalau sebelumnya, uangnya itu dinikmati oleh tukang spanduk, tukang kaos, catering, snack. Sekarang cuma akan diterima oleh elit partainya aja. Ya nikmati aja. Ya nikmati uangnya. Bisa aja aneh-anehnya ketua partai buat beli tas harga ratusan juta atau buat jalan-jalan ke luar negeri naik kelas bisnis. Sedangkan separah-parahnya pilkada langsung yang nikmatin ya rakyat biasa buat beli beras, buat beli minyak goreng, sembako, buat beli seragam sekolah. Kalau pilkadanya lewat DPRD, yang nikmatin bukan rakyat. Dan ini bukan menghilangkan politik uang, ini tuh menghilangkan politik uang ke rakyat, tapi mengubahnya jadi lebih elit, lebih senyap, dan bisa jadi lebih korup. Jadi manfaat dari pilkada ini bukan rakyat. Nah, bagian ketiga, ini adalah alasan fundamental kita harus nolak pilkada DPRD. Yang pertama, prinsip konstitusi, bahwa menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pemilihan langsung adalah salah satu implementasi paling penting dari prinsip ini, di mana pemilihan kepala daerah dilakukan oleh rakyat. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan tafsir atas pasal 18 ayat 4 dari Undang-Undang Dasar 1945 di perubahan kedua Undang-Undang Dasar, yakni gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Nah, MK mendefinisikan, memberikan tafsir atas pasal ini, yaitu adalah pemilihan yang sesuai dengan prinsip demokrasi elektoral atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber-jurdil. Pilkada langsung adalah bentuk paling literal, paling nyata dari kedaulatan rakyat di level daerah. Kalau dipindahkan ke DPRD, kedaulatan rakyat diperkecil jadi kedaulatan fraksi, kedaulatan anggota DPRD. Pemilihan rakyat secara langsung adalah cara rakyat menghukum elit partai. Yang kedua, check and balance udah pasti rusak. Nih, jika ke DPRD milik kepala daerah, DPRD akan sulit mengawasi secara independen. Efeknya pengawasan bisa jadi lemah, kolusi jadi meningkat. Nih bayangin ya, ketua umum partai yang jadi menteri aja udah bikin pengawasan DPR jadi tumpul. Gak ada lagi suara oposisi di DPR, karena semua anggota parlemennya tentu ingin mengamankan posisi ketua umumnya. Kalau DPRD yang milih kepala daerah, nanti saat kepala daerahnya butuh peraturan, kong kali kong aja di belakang meja. Saat DPRD butuh terpilih lagi, mereka tinggal kong kali kong aja di belakang meja. Rakyat duduk di belakang aja, tiktokan sambil makan seblak. Nggak ada lagi check and balances.
Lalu yang ketiga, partisipasi dan sense of ownership. Rasa yang memiliki itu akan hilang. Saat rakyat milih, rakyat tuh punya ngerasa ada dalam sebuah proses demokrasi. Rasa memiliki membuat rakyat lebih peduli, lebih kritis, dan lebih bisa mengawasi proses pemerintahan. Nah, jika rakyat nggak bisa memilih, rakyat jadi penonton aja, demokrasi ya jadi urusan elit. Di saat rakyat nggak punya peran, lalu yang muncul adalah apatisme. Kalau rakyat sudah apatis, maka langkah selanjutnya adalah memastikan adanya pemimpin diktator. Tujuannya adalah ini sebenarnya, mengembalikan orde baru dengan orde baru yang baru. Keempat, legitimasi DPRD itu nggak cukup representatif loh. Memang sering ada argumentasi DPRD itu wakil rakyat dipilih langsung, jadi tetap demokratis. Kan mereka mewakili kita semua, mewakili rakyat semua. Tapi DPRD itu dipilih untuk 5 tahun. Bisa jadi 5 tahun berikutnya kan enggak. Pertanyaannya adalah, apakah selama ini rekrutmen partai politik sudah berjalan benar? Gimana proses kaderisasinya? Apakah benar-benar calon yang diajukan dalam pemilihan legislatif adalah benar-benar calon yang terbaik? Bukan pengusaha yang banyak uangnya, bukan artis yang populer, bukan anak pejabat partai. Lalu, apakah rakyat bisa nge-recall atau nge-PAW anggota DPRD yang nggak mewakili mereka lagi? Jadi, sebelum bicara yang lebih besar tentang peran DPRD sebagai wakil rakyat, ada baiknya partai-partai juga memperbaiki sistem kaderisasi partainya dan peran masyarakat dalam mengontrol kinerja anggota dewannya. Yang kelima, ini adalah terobosan sejarah pemilihan langsung itu. 1999 sampai 2024, pilkada itu dilakukan di DPRD. Prosesnya tertutup, transaksional, dan mungkin problematik. Reformasi bawa perubahan. 2005, rakyat bisa milih secara langsung pertama kali secara luas. Dan itu bukan langkah kecil, itu tonggak demokrasi lokal. Pertanyaannya, kalau kita sudah keluar dari pintu itu, kenapa harus masuk lagi? Nasib rakyat di daerah akan ditentukan oleh orang-orang pusat. Yang bisa jadi datang ke daerahnya aja nggak pernah. Ketua-ketua partai yang belum tentu datang ke Wonosobo, ke Blora, Sibolga, Konawe Kepulauan. Tapi dengan tangannya mereka mengontrol proses pemilihan. Kader-kader partai daerah takut sama pimpinan pusat. Jangan lagi kita balik ke masa kelam sebelum 2005. Kita harus tetap mempertahankan pemilihan secara langsung ada di tangan kita semua. Terakhir, solusi salah untuk masalah yang benar. Tapi solusinya salah. Ya betul, pilkada itu memang mahal. Ya betul, memang ada korupsi. Ya betul, ada calon tunggal dan dinasti. Tapi itu bukan karena rakyat memilih. Itu tuh karena biaya politiknya mahal, nggak jelas. Mahar politik oleh partai politik. Partai nggak demokratis. Semua ditentukan oleh pimpinan pusat. Nggak ada suaranya pimpinan daerah. Penegakan hukum atas korupsi-korupsi, penyelewengan proses politik itu juga lemah. Ya solusinya bukan mencabut hak pilih rakyat. Batasi biaya kampanye, transparansi dananya. Partai juga transparan. Ngasih tiket itu berapa bayarnya. Syukur-syukur nggak bayar, harusnya nggak bayar. Digitalisasi logistik, dan teknis-teknis lainnya. Tapi atas pilihan, tapi atas masalah biaya politik yang besar. Ya bukan hak rakyat yang dicabut dong. Itu kayak kita sakit kepala, tapi ngobatinnya kaki. Gimana sih? Nggak jelas banget. Bagian berapa saya juga lupa. Demokrasi itu memang mahal, tapi demokrasi itu lebih mahal. Wacana pengembalian pilkada DPRD itu langkah mundur dari sejarah demokrasi Indonesia. Pilkada 2024 menunjukkan banyak masalah. Yang tadi saya bilang, koalisi gemuk, calon tunggal, dinasti politik, ASN, money politics. Tapi itu masalahnya akan lebih buruk jika sistemnya diganti. Gitu. Kenapa? Karena manipulasi akan lebih mudah dilakukan di ruang tertutup DPRD. Rakyat kehilangan satu-satunya senjata mereka, yaitu kotak suara. Akuntabilitas berpindah dari rakyat ke elit partai. Money politics nggak hilang, cuma pindah dari legislatif ke legislatif yang bisa jadi lebih korup. Dinasti dan oligarki bisa makin mengakar, nggak bisa dilawan sama rakyatnya. Yang sakit tuh kepala, tapi yang diobatin tuh
Malah jantungnya nggak apa-apa. Bisa jadi kepalanya tetap sakit. Tapi jantungnya malah jadi bermasalah karena dia harus nggak diobatin, jadi harus diobatin gitu. Demokrasi memang mahal, tapi biaya yang nggak demokratis itu jauh lebih mahal. Karena yang hilang tuh bukan uang, yang hilang itu hak demokratik. Diawali oleh pemilihan DPRD, bisa jadi diakhiri dengan presiden yang dipilih oleh DPR. Kalau itu terjadi, kalau presiden dipilih sama DPR, mati kita. Mati kita. Demokrasi kita mati. Karena presiden itu orang paling kuat, orang paling berkuasa di republik ini. Kalau dipilih oleh elit, bukan oleh rakyat, sudah pasti kepentingan elit yang didahulukan, bukan kepentingan rakyat. Lalu kita bisa apa? Kita bisa ngapain? Pertama, sebarin informasinya tentu saja. Satu jadi catatan penting adalah, menurut keputusan MK, pilkada itu dilakukan 2 tahun paling tidak, 1-2 tahun setelah Pilpres. Jadi, kalau sekarang 2025, 2026, maka masih 5 tahun lagi. Masih 5 tahun lagi, ngapain sekarang kita ngomongin pilkada dipilih sama DPRD? Nanti aja. Sekarang itu lagi tanggap bencana. Sumatera lagi sulit, lagi butuh penanganan serius dari negara. Ngapain ngomongin pilkada dipilih DPRD? Nanti aja. Kalau perlu bahkan pemerintahan baru aja nanti 2029. Mereka aja yang mikirin. Nggak perlu yang sekarang. Lagian ya, akhir tahun di Indonesia itu selalu seru memang. Ingat nggak? Tahun lalu kita ada kehebohan apa? Ada PPN 12%. Tiba-tiba kita diharuskan untuk bayar PPN 12%. Tapi gagal. Kenapa? Karena Presiden Prabowo itu sangat sensitif dengan suara di masyarakat. Sehingga karena suara penolakannya sangat besar, akhirnya PPN 12% ditolak, dibatalkan. Pak Tom Lembong dibebaskan. Tunjangan rumah DPR dibatalkan. DPR nggak jadi bikin undang-undang pilkada yang menentang keputusan MK dengan situasi peringatan darurat waktu itu. Kalau teman-teman ingat. Nah, sekarang kita lakukan lagi. Mari kita suarakan penolakan terhadap perubahan sistem ini. Kebijakannya ini udah pasti merugikan masyarakat. Mau itu pendukung Anies, mau itu pendukung Prabowo, mau itu pendukung Ganjar. Semuanya pasti rugi. Karena yang untung cuma elit partai politik. Mau elit partai politik itu kemarin dukung Anies, dukung Prabowo atau dukung Ganjar, ketika ini proses pilkadanya itu kembali ke tangan mereka, ya mereka yang untung, rakyat nggak dapat apa-apa. Makanya latar belakangan dukungan pilpres kalian nggak penting. Yang paling penting adalah kita sama-sama bersatu untuk menentang kebijakan yang zolim ini, gitu. Menentang pemilihan kepala daerah dilakukan sama DPRD. Kembalikan semuanya ke rakyat lagi. Lalu berikutnya, selain kita sebarkan info, tagih sikap kandidat anggota legislatif yang ada dari daerah kalian. WhatsApp orangnya, kirim email ke emailnya, kirim DM ke akun medsosnya, tinggalin komentar di situ, minta mereka bersikap. Apa mereka mau mereka bela? Kepentingan rakyat atau kepentingan mereka sendiri? Bombardir kalau perlu. DM, komen, WhatsApp, email, datengin rumahnya, demo rumahnya, demo kantornya, pokoknya sampaikan bahwa kita nggak setuju hak kita diambil oleh mereka. Hak satu-satunya yang dimiliki oleh rakyat, yang tidak dimiliki anggota dewan, ya hak memutuskan untuk memilih kepala daerahnya. Itu yang nggak boleh diambil juga. Masa dewan masih mau ngambil itu? Dewan udah dapat hak yang lain, hak penganggaran, hak menyusun aturan, hak pengawasan ke eksekutif. Sudah cukup itu aja. Hak untuk memutuskan siapa eksekutif yang akan dipilih, ya tetap berada di rakyat dong. Jangan itu mau diambil juga. Gitu kira-kira, teman-teman. Agak panjang episodenya, memang. Mungkin 50-40an lebih menit, tapi ini jadi penting. Ini penting sekali buat kita. Ini penting sekali buat kita sekali lagi. Ini tidak penting buat para elit. Para elit cuma mau
menguasai semuanya. Kita rakyat nggak dapat apa-apa nanti. Para elit mau dapat semuanya untuk mereka. Rakyat nggak dikasih apa-apa, kita cuma dikasih remah-remahan aja. Bahkan untuk kemewahan milih aja kita nggak dikasih. Dan jangan sampai ini awal. Jangan sampai keburukan-keburukan demokrasi, kemunduran-kemunduran demokrasi itu dilakukan di masa depan karena ngerasa yang ini bisa dikerjakan tanpa masalah. Kita harus berikan masalah kepada orang-orang yang mau mencabut hak kita. Sekian dari saya, sebarkan ke semua orang supaya semua orang mau menuntut haknya. Terima kasih.